Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Francis Karanggi, biasa dipanggil Cika. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membahas teori mengenai filsafat hukum aliran utilitarianisme. Teman-teman, apakah yang teman-teman ketahui mengenai filsafat hukum aliran utilitarianisme? Filsafat hukum aliran utilitarianisme adalah aliran yang menetapkan kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak sebagian tujuan utama hukum, di mana baik buruknya hukum dinilai dari konsekuensinya dalam menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi masyarakat luas. Aliran ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham atau tokoh positivisme hukum dan dikembangkan oleh John Stuart Mill. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus efektif untuk mewujudkan kesejahteraan umum, bukan hanya pada keadilan formal, dengan mengukur dampak sosial dan manfaat bagi individu dan kolektif. Teman-teman, ada juga terkait dengan esensi pemikiran utilitarianisme. Pada abad ke-18, utilitarianisme mendasarkan diri pada dua keyakinan, yaitu yang pertama, pada institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga, dan yang kedua, kesejahteraan semua warga itu dari yang paling rendah sampai yang tinggi hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut. Kedua kriteria ini yang menentukan adil tidaknya tatanan sosial politik ciptaan manusia. Oke teman-teman, konsep utama dalam aliran utilitarianisme yaitu yang pertama adalah prinsip kebahagiaan. Hukum yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan tertinggi dan penderitaan terendah bagi sebanyak mungkin orang. Dan pada fokus konsekuensinya, bahwa menilai moralitas atau keadilan hukum dari hasil akhirnya atau akibat yang ditimbulkannya bukan dari nilai atau aturan abstrak semata. Kesejahteraan umum ini bertujuan untuk negara hukum adalah untuk mempromosikan kesejahteraan warga negara dari aspek-aspek keadilan. Oke, baik teman-teman. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan contoh kasus yang sekarang masih sempat ramai di media sosial. Nah, kasusnya itu yaitu kerusakan lingkungan akibat proyek strategis nasional geotermal di Nusa Tenggara Timur. Nah, kasus ini itu kasus panas bumi atau geotermal yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, didominasi konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pengembang, terutama di wilayah seperti Pocokleo, Manggarai, wilayah Ende, Kabupaten Ende, dan Bajawa atau Kabupaten Ngada. Masyarakat menolak atau warga menolak proyek PLTP yang dianggap mengancam lahan pertanian lingkungan dan budaya, sementara bagi pemerintah menganggapnya sebagai proyek strategis nasional untuk energi bersih. Nah, dari kejadian ini menimbulkan demonstrasi, bentrokan, bahkan isu HAM yang terjadi di kalangan masyarakat dan pemerintah di Pulau Flores ini. Baik teman-teman, penolakan masyarakat atau warga terkait dengan pembangunan geotermal, masyarakat khawatir pembangunan panas bumi merusak lahan pertanian terbatas, kemudian sumber air yang kurang, merusak lingkungan, mengancam kehidupan, dan melanggar hak adat. Kemudian bagi pemerintah terkait dengan masalah ini bahwa mereka menganggap bahwa proyek ini merupakan proyek strategis nasional PSN untuk ketahanan energi. Sementara menurut masyarakat menolak proyek yang tidak berbasis aspirasi akar rumput. Baik teman-teman, dampak lingkungan sosial yang dilaporkan masyarakat akhir-akhir ini adanya semburan lumpur
pencemaran, dan pemecah belahan komunitas akibat janji CSR yang tidak sesuai harapan. Lokasi konflik yang terjadi penolakan itu yaitu di Pocolok Manggarai, kemudian ada juga di Kabupaten Ngada dan juga Kabupaten Indi yang terjadi penolakan demonstrasi oleh warga masyarakat dan juga kalangan aktivis mahasiswa di berbagai titik atau di Pulau Flores ini. Terkait dengan kasus yang sudah kita bahas tadi mengenai pembangunan geotermal, adapun pandangan filsafat hukum aliran utilitarianisme terhadap konflik geotermal yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores, Manggarai, Indi maupun dan Ngada, itu yang pertama adalah kerangka dasar utilitarianisme. Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menilai bahwa benar salahnya kebijakan hukum berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dan kemudian dalam filsafat hukum itu sendiri, hukum dibenarkan bila menghasilkan kesejahteraan maksimum. Hak individual bukan absolut, dapat dibatasi jika manfaat sosial lebih besar. Penilaian bersifat konsensualis, dilihat dari dampak, bukan dari niat. Oke teman-teman, sekilas penjelasannya dari saya. Dan yang terakhir, pandangan aliran utilitarianisme bahwa dalam perspektif ini pembangunan energi terbarukan tidak dapat dibenarkan apabila manfaat nasional yang diklaim justru dibayar dengan penderitaan sistematik masyarakat lokal. Hukum yang baik bukan hukum yang memaksakan kepentingan mayoritas, melainkan yang secara rasional meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kesejahteraan sosial secara adil.